Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah hanya dengan bersolawat ya atau mengamalkan sholawat terus hutang-hutang kita bisa lunas? Kemudian yang terjadi adalah tiba-tiba hutangnya lunas aja. Maksudnya tiba-tiba hutang lunas aja bukan berarti ya ada uang blak langsung datang di hadapan kita muncul untuk melunasi hutang, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel BDM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Walidah Rahmi. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu memberikan energi positif, frekuensi positif, dan menjadikan kita orang-orang yang positif pula. Amin ya rabbal alamin. So, bagi teman-teman yang baru di sini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa bersama-sama memancarkan energi positif dan menarik segala hal-hal yang kita inginkan ke dalam hidup kita. Oke, jadi di video kali ini saya mau sharing santai aja tentang keajaiban mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali sehari untuk yang memiliki hutang. Ya, tentunya ini sesuai dengan apa yang sudah pernah saya alami, apa yang sudah saya rasakan ya, dan juga sebenarnya banyak banget testimoni-testimoni yang bertebaran ya di channel-channel YouTube tentang keajaiban, kisah keajaiban dari mengamalkan sholawat, terutama dalam melunasi hutang. Nah, jadi jika kita lihat ya permasalahan terbesar manusia di dunia ini kebanyakan adalah masalah ekonomi, terutama hutang ya, lebih-lebih itu adalah hutang riba. Karena hutang riba ini biasanya jika kita sudah terjerumus ke dalam satu lubang, maka kita akan menggali lubang-lubang yang lain ya. Jadi itu memang hukum ya, atau apa ya namanya, pokoknya kalau sudah kita terjerumus di dalam hutang riba, maka sama saja kita seperti menggali kesengsaraan hidup. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur terjerumus ya, mungkin mengerti, mungkin paham apa yang saya maksud. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah hanya dengan bersolawat ya atau mengamalkan sholawat terus hutang-hutang kita bisa lunas? Ada banyak kok komentar dari teman-teman ya yang bilang, saya kak sudah mengamalkan sholawat bertahun-tahun tapi tetap aja kesulitan dalam rezeki, tapi tetap aja hutang belum lunas-lunas padahal sudah rutin melakukan sholawat. Nah, jadi sebenarnya amalan apapun itu ya yang mau kalian amalkan dalam sebuah hajat, mewujudkan keinginan teman-teman, kuncinya tuh hanya satu, hanya untuk teman-teman yang percaya dan yakin. Teknik apapun itu, amalan apapun itu, kalau kita sendiri nggak bisa meyakini dengan sepenuh hati, nggak bisa percaya, ya percuma. Jadi balik lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita bisa meyakini, apakah kita bisa mempercayai, dan benar-benar ikhlas dalam melaksanakan amalan apapun ya. Oke, kita kembali ke tema awal. Jadi bagaimana keajaiban sholawat Jibril yang diamalkan 1000 kali dalam sehari untuk yang memiliki hutang? Bisa nggak sih kak hutang-hutang itu lunas hanya dengan bersolawat? Jawabannya adalah bisa. Apa yang harus kita lakukan? Hanya dua. Yang pertama, kita harus yakin atau percaya ya, benar-benar yakin, benar-benar percaya, benar-benar pasrahkan hanya kepada Allah. Yang kedua adalah paksa untuk bersolawat. Karena sesuatu yang kita ulang-ulangi setiap hari, lama-kelamaan dia akan menjadi kebiasaan. Ya, nanti kalau sudah terbiasa, jika kita tidak melakukan hal tersebut, maka seperti ada sesuatu yang kurang. Jadi pengalaman saya ketika saya memiliki hutang ya, lebih-lebih itu adalah hutang riba, saya memaksa untuk bersolawat. Walaupun awalnya ya tidak munafik ya, kita pasti tuh merasa cemas, merasa panik, merasa takut. Gimana cara membayar hutang, gimana cara mendapatkan uang untuk melunasi hutang. Udah nggak ada cadangan, udah bingung harus kemana. Kalau untuk meminjam atau berhutang lagi, sepertinya itu bukan solusi. Itu adalah sebuah masalah baru yang kita ciptakan. Jadi ketika benar-benar udah bingung, nggak tahu harus gimana, saya paksa untuk bersolawat. Ya, saat itu hanya sholawat Jibril. Mencoba untuk istiqomah sehari minimal banget 1000. Ya awalnya emang susah ya. Susah bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Tapi ketika kita memutuskan memilih untuk memaksa melakukan hal tersebut dengan tekad yang kuat, dengan keyakinan bahwa Allah pasti tolong, itu tuh 1000 tuh kayaknya nggak berasa. Sebelumnya ya membaca sholawat 100 kali itu udah kayak berat banget. Maksudnya itu adalah sesuatu yang kayak butuh effort gitu ya. Tapi ketika kita punya goals, punya keinginan, punya hajat yang benar-benar urgent, benar-benar mendesak, yang udah kita nggak tahu lagi harus gimana,
Maka saya memaksa untuk mengamalkan sholawat Jibril itu 1000 kali setiap hari, rutin. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa fadilah sholawat Jibril ini banyak sekali. Salah satunya adalah itu tadi, dapat mengabulkan hajat dan menarik rezeki. Asalkan kita yakin, kita percaya, udah benar-benar pasrah, nggak ada lagi tempat kita memohon pertolongan selain hanya kepada Allah, udah, insya Allah keajaiban akan segera datang, pertolongan akan segera datang. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Ya, kalau namanya kita manusia ya, kita tuh pasti bertanya-tanya dalam hati, aduh gimana ya, bagaimana nanti, apakah uangnya itu langsung datang, gimana caranya uang itu datang, aku udah nggak ada pekerjaan, aku nggak ada penghasilan. Lepaskan semua pikiran-pikiran yang meragukan tentang keajaiban Allah. Lepaskan, dan yang harus kita lakukan adalah memaksa untuk tetap istiqomah bersholawat. Nah, terus nanti ada lagi nih netizen yang bakalan ngomong, kenapa sih harus dengan sholawat? Sholawat dijadikan untuk meminta dunia. Jatuhnya syirik, percayanya sama sholawat. Nah, saya tidak bisa menyalahkan ya pendapat siapapun ya, karena kita semua pasti memiliki pendapat yang berbeda. Tapi balik lagi ke diri sendiri, bagaimana kita memposisikan pemahaman kita tuh terhadap amalan yang kita kerjakan. Kalau bagi saya ya, atau dari sudut pandang saya, ketika kita bersolawat itu kan berarti kita sama saja seperti mendoakan Rasulullah kan. Rasulullah itu siapa sih? Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah. Beliau adalah manusia yang memiliki kedudukan tertinggi di sisi Allah ya. Sehingga ketika kita ya banyak bersolawat, banyak mendoakan Rasulullah, Rasulullah itu akan memberikan kita syafaat ya, terutama di hari kiamat nanti. Bahkan Allah pun juga berjanji, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah, kepada kekasih Allah, maka sekali kamu bersolawat, maka aku akan bersolawat 10 kali kepadamu. Ya, itu udah janjinya Allah. Ya, jadi saking luar biasanya, dahsyatnya solawat yang kita lakukan untuk Rasul kita. Nah, jadi ketika kita istiqomah rutin memanjatkan doa kepada baginda Rasul, itu tuh sama halnya seperti kita tuh kayak menggandeng Rasulullah itu untuk memintakan hajat kita kepada Allah, dimana Allah pasti akan mengabulkan jika Rasulullah yang datang bersama kita. Ya, jadi bukan karena sholawatnya lah yang mengabulkan hajat-hajat kita atau keinginan kita, bukan, tapi wasilah dari sholawat itu sendiri yang membuat hajat-hajat kita tuh lebih cepat, lebih mulus, lebih lebar jalannya untuk segera terkabul. Nah, itu bagi pemahaman saya. Bagi yang tidak sepaham sama saya, maka mungkin video ini bukan untuk teman-teman. Nah, jadi gitu. Apa yang saya dapatkan ketika memasrahkan semuanya dengan rutin melaksanakan sholawat, benar-benar hanya pasrah kepada Allah. Yang terjadi adalah yang awalnya hutang itu adalah beban, menjadi tidak beban lagi. Nggak tahu, pokoknya tuh otomatis kayak langsung lempeng aja. Ya, walaupun ya kita memang harus menyadari bahwa yang namanya utang itu wajib dibayar. Ya, bahkan hutang kan dibawa mati ya. Kita tidak boleh menghindari apalagi lari dari hutang. Jadi ketika kita bisa istiqomah mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali tadi, yang tadinya cemas, khawatir gimana cara bayar ya, gimana apa yang harus aku lakukan, nggak ada cara lain, itu tuh nggak ada. Kayak ya udah, lebih tenang aja, kayak seolah-olah merasa nggak punya utang gitu. Kemudian yang terjadi adalah tiba-tiba hutangnya lunas aja. Maksudnya tiba-tiba hutang lunas aja bukan berarti ya ada uang blak langsung datang di hadapan kita muncul untuk melunasi hutang, enggak. Tapi tanpa kita sadari ya, pertolongan Allah tuh akan datang di saat kita tuh benar-benar udah nggak cemas, nggak takut, nggak khawatir. Itu tuh pasti datang, sehingga membuat kita tuh kayak nggak terasa loh, ternyata aku bisa melunasi hutang. Ternyata yang kemarin aku pusingkan, aku cemaskan, aku khawatirkan, loh tiba-tiba udah lunas aja. Jadi gitu, dengan kita rutin istiqomah membaca sholawat Jibril ya, minimal 1000 kali sehari, Allah tuh pasti akan memudahkan segala urusan kita. Allah itu pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Jadi bagi teman-teman yang memiliki permasalahan ya, terutama pusing dalam menghadapi hutang riba atau bingung cara melunasi hutang riba, cobalah untuk istiqomah mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali. Kalau bisa jangan sampai kurang daripada 1000 setiap harinya ya, karena keajaiban atau fadilah, keutamaan dari sholawat ini benar-benar luar biasa. Kalian bisa cari aja di mana-mana testimoni tentang keajaiban sholawat itu banyak banget ya, bukan hanya dari satu sumber saja, tapi di mana-mana memang benar-benar nyata. Kalau teman-teman punya pengalaman tentang keajaiban sholawat yang sudah pernah terjadi di dalam hidup kalian, boleh sharing di kolom komentar ya, biar teman-teman yang lain yang masih ragu untuk memulai bisa merasakan frekuensi positif yang kita pancarkan, yang kita bagikan. Ya, sebenarnya apapun permasalahan hidup, apapun yang kita lalui,
coba deh paksa untuk bersolawat. Insya Allah semuanya akan mudah. Insya Allah hati itu akan lebih tenang, akan jauh lebih tenang. Tidak peduli bagaimanapun kondisi kenyataan kita pada hari ini, pada saat ini. Mau kondisi kalian saat ini sedang terlilit hutang, sedang butuh uang, kekurangan rezeki, paksa untuk mengamalkan sholawat Jibril ini. Yakin, percaya, jangan pernah ada ragu sedikit pun ya. Yakin Allah pasti akan tolong. Karena kalian membawa backingan Rasulullah bersama kalian untuk masalah kalian, untuk memohonkan solusi dari apapun kesulitan yang sedang kalian hadapi. Oke teman-teman, setelah menonton video ini, insya Allah kita semua akan menjadi orang yang istiqomah dalam bersalawat. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.